Sepintas selalu seolah-olah DPR kelihatannya bodoh, nggak paham, nggak tahu apa-apa. Saya tidak ingin lagi KAI ini sebagai malaikat pencabut nyawa. Sekarang pertanyaan saya, ada yang daftar 16, lowongan kebutuhan per Januari ada 12. Kenapa yang diusulkannya cuma 1? Oh, karena seleksinya KAI begitu hebat, pret. Ya, ini bikin orang stres. Kenapa nggak Anda kasih ke kita? Bantu sama bantu penilaian versusnya KAI sama penilaian kita. Jangan sampai ada masalah. Dan izinkan kita untuk apa? Percaya dengan jangan-jangan KAI juga ada main. Nggak boleh begitu main fait accompli. Bernegaralah dengan sehat. Saya ingetin nih, mumpung masih baru-baru semua nih, ya, jangan ada kepentingan lain termasuk kepentingan asing di sini. Lembaga-lembaga sosial demokrat lah, apalah namanya, atas nama demokrasi, atas nama anti korupsi, pret, udahlah. Yang seperti ini Pak, saya mohon sekali, tolonglah kita ini jujur sejak dalam pemikiran, jangan lip service seperti ini. Yang model-model begitu nggak usah lagi Pak, namanya jualan-jualan kampungan itu Pak. Kita minta semuanya betul-betul profesional. Dan kami berharap, Pak Ketua kan masih baru, nggak apa-apa Pak Ketua, kesalahan itu kan membuat kita menjadi orang besar. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama-tama, selamat atas terpilihnya pimpinan KAI yang baru. Pimpinan yang baru, harapan yang baru Pak. Tapi jujur saja Pak, itu tidak terlihat. Saya melihat hari ini pimpinannya tidak ngerti, nggak paham. Makanya ini kesalahan kita semua fit and proper kemarin. Kemudian juga sepintas selalu seolah-olah DPR kelihatannya bodoh, nggak paham, nggak tahu apa-apa. Karena alasan-alasan, justifikasi yang diberikan tadi oleh Pak Ketua, saya minta nanti Pak Ketua putar lagi videonya, itu mohon maaf, benarnya 10 Pak, salahnya 90. Hanya 10% substansi yang diterima kita Pak. Nah, saya juga nanti diperkenalkan dong pimpinan-pimpinannya yang mana nih, ya. Saya tadi datangnya terlambat, mungkin saya salah, tapi saya minta tolong, kenapa si pimpinan ini bertanggung jawab di sini? Saya contoh Mbak Sukma, ngawasin hakim, bukan hakim. Kenapa sih ini di sini? Nah ini juga kita pengen tahu, dari situ aja kan udah kelihatan Anda paham atau tidak paham mengelola organisasi. Berikut, saya tidak ingin lagi KAI ini sebagai malaikat pencabut nyawa. Berkali-kali dikatakan amandemen konstitusi itu 1-4 itu bukan untuk perbaikan ketatanegaraan Pak, Bu. Ini bukan hakim ya, bukan ya. Itu untuk menjaga keutuhan NKRI. Untuk negara lebih baik lagi memang harus amandemen kelima. Sebagai contoh ya KAI ini. KAI ini masuk ke dalam rumpun kekuasaan kehakiman, padahal bukan. Ya jadinya begini, dari sejak awal sudah salah, yang makin salah. Itu loh, makin bentrok, makin ribut dan sebagainya. Dari tadi dipaparkan, hakim-hakim bagus Pak Adis, yang kompeten, nggak bakalan mau daftar lagi. Stres Pak, main sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini Pak. Udah lah nggak paham, nggak ngerti nilai orang lagi. Itu. Yang promosi-promosi di tempat yang bagus, nggak bakalan kepilih. Hakim-hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat, Surabaya Kota, nggak bakalan kepilih. Kenapa? Yang kepilihnya yang dari Papua, ya Pak ya. Yang dari mana? Gorontalo. Yang dari mana lagi? Ya karena di situ katanya integritasnya bagus, nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Apa integritasnya bagus? Nah ini bagaimana seleksinya juga harus dipertimbangkan. Saya mau melihat begini Pak, tolong jawab dengan jujur Pak Ketua. Pak Ketua kalau nggak paham nggak apa-apa, masih baru. Tapi yang nggak boleh
nggak pahamnya berkelanjutan. Ada 46 yang existing, berarti kurang 16. 14, KAY harusnya menutupin itu dulu. Kalau KAY mau serius. Kenapa? Itu atribusi undang-undang, harus penuh 60. Sekarang pertanyaan saya, ada yang daftar 16. Lowongan kebutuhan per Januari ada 12. Kenapa yang diusulkannya cuma 1? Oh, karena seleksinya KAY begitu hebat, pret. Ya, ini bikin orang stres. Kenapa nggak Anda kasih ke kita? Bantu sama bantu penilaian versusnya KAY sama penilaian kita. Jangan sampai ada masalah. Dan izinkan kita untuk apa? Percaya dengan jangan-jangan KAY juga ada main. Ini, izinkan kita untuk percaya seperti itu. Ini 16 diusulin 1. Ada harapan yang besar. Kenapa? Ini orang mudah ketipu. Siapa? Hakim ad hoc. Pada daftar tuh 100-an orang. Namanya ad hoc. Job seeker, Pak, mohon maaf. Dia masukin aja, nothing tulus. Tapi kalau hakim karir mau ngusulin, pertimbangannya matang, Pak. Ini ada kegagalan sistemik yang harusnya Pak Ketua juga harusnya berpikir untuk itu. Pak Ketua, saya ingin tanya, kenapa yang terpilih yang 7 ini? Apa bedanya yang 7 dari yang 116? 1 ya, itu yang lain kenapa nggak lolos? Yang kamar-kamar yang lain. Yang 100 kenapa cuma dapat 6? Apa yang membuat mereka lebih hebat? Ini rapat kita sekarang di sini, Pak. Pertanggungjawaban publik DPR nanti di situ. Bapak usulkan 1, yang ribut siapa? Personal hakim pajak itu dengan DPR. Nggak boleh begitu main fait accompli. Bernegaralah dengan sehat. Saya ingetin nih, mumpung masih baru-baru semua nih. Ya. Kemudian yang kedua, parameter kepribadian, kompetensi, siapa yang milih nih, siapa yang atur? Gaya berelasi. Yang di Papua sama yang di Jakarta beda gaya berelasinya, Pak. Wawasan teknis hukum, manajemen perkara, yang bagus-bagus pada gagal, Pak. Dengan alasan yang tadi itu. Bicara integritas, kamus-kamus Bapak aja nggak paham kamusnya, ngajarin saya kamus. Ya. Bagaimana terkait dengan kelompok kompetensi mental, interpersonal, manajemen organisasi. Ini yang bikin gagal semua yang hakim-hakim bagus, Pak. Atas nama yang tidak jelas, yang kualitatif bukan yang kuantitatif. Makanya nanti yang seleksi itu siapa sih? Orangnya kenalin ke kita. Jangan ada kepentingan lain termasuk kepentingan asing di sini. Lembaga-lembaga sosial demokrat lah, apalah namanya, atas nama demokrasi, atas nama anti korupsi, pret, udahlah. Ya. Berikutnya, Pak, tolong dijawab ini. Waktunya, Pak. Ya, penerimaan informasi atau pendapat ini yang rekam jejak ini yang bikin orang gagal. Informasi atau pendapat masyarakat, ini kan gampang. KAY kalau nggak suka suruh orang buat laporan. Oh, mana mungkin nanti kalau kita cari buktinya bisa nggak? Ada persekongkolan dengan oknum KAY misalnya. Analisis LHKPN dari KPK. Ya, ini saya ingin tanya nih, ada kewajiban hukum nggak harus yang buat kayak gini? Bisa saya buktiin yang lolos-lolos ternyata nyimpen asetnya di mana? Ini yang substantif yang dikejar, Pak. Ya, investigasi yang seperti ini, Pak, saya mohon sekali, tolonglah kita ini jujur sejak dalam pemikiran. Jangan lip service seperti ini. Berikut kita bicara personal. 7 orang ini, ya Pak Ketua, saya ingin katakan apa yang menjadi dasar. Saya sih setuju saja. Tapi tatkala dikatakan ini hakimnya hakim Gorontalo, hakimnya dari Papua, hakimnya dari mana? Nggak ada hakim di Jakarta yang hebat, yang di Surabaya yang hebat. Mereka masuk Jakarta, masuk Surabaya pastinya lebih bagus, Pak. Logika berpikirnya gitu. Artinya apa? Anda tidak percaya dengan mekanisme yang berlaku di Mahkamah Agung. Yang bagus-bagus pasti taruhnya di tempat yang bagus, yang menangani masalah yang kompleks. Ya. Berikutnya saya ingin katakan tadi, Pak. Oh,
Usianya syaratnya 30 tahun, kalau gitu 35 tahun boleh. Ini nggak ada urusan orang nih Pak. Begitu kita ngelihatnya. Saya mohon sekali teman-teman di sini udah berubah lah. Berubah, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan jangan sampai kita menemukan kayak ada main-main, kayak juga ada dukung calon hakim agung. Bapak-bapak, waktu beberapa kali kita dapat laporan, nanti saya belum baca makalah-makalah, tiba-tiba kayak itu ada yang bersangkutan sangat layak direkomendasikan terhadap kandidat yang lain tidak. Yang model-model begitu nggak usah lagi Pak, namanya jualan-jualan kampungan itu Pak. Kita minta semuanya betul-betul profesional. Dan kami berharap, Pak Ketua kan masih baru, nggak apa-apa Pak Ketua, kesalahan itu kan membuat kita menjadi orang besar, dengan memperbaikinya tentunya. Mudah-mudahan ini pertemuan kita pertama dan sebagai ke depan kita bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.